Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga diberi kesehatan yang purna oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya di akhir zaman kelak mendapat syafaat dari Allah, dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu atau rekan sejawat yang di lingkungan Kabupaten Bekasi juga di luar lingkungan Kabupaten Bekasi yang saya hormati, yang saya doakan semoga selalu dilimpahkan berkah rahmat curah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang pagi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk aksi nyata saya dalam proses pengembangan kompetensi diri saya sebagai seorang guru, yang mungkin ini nanti bisa memberikan memberikan motivasi bagi teman-teman untuk bisa lebih baik dan terus berkembang mengembangkan kompetensi guru, minimal kompetensi di bidang pedagogik atau proses pembelajaran, di bidang profesional, di bidang sosial. Ya, ada beberapa hal yang nanti akan saya coba paparkan bagi teman-teman tentang apa itu hal-hal yang tadi saya singgung di depan. Kita langsung mulai ke mohon maaf Bapak Ibu izin saya langsung mulai materi saja ini, tidak menyapa-sapa dulu ini. Pak Ade Putra, saya melihat sangat sehat sekali Pak Ade. Pak Piki, halo Pak Piki. Pak Piki, halo Pak Piki. Pak Piki sinyalnya kurang bagus Anda. Ya, bagi teman-teman nanti bisa menyimak apa yang akan saya sampaikan. Nanti pada saat prosesnya saya berharap ada umpan balik dari teman-teman semua terkait apa yang yang telah saya sampaikan. Ya, bagaimana terlihat kawan-kawan? Kelihatan, Pak. Siap, terima kasih Pak Majid. Ya, sama-sama, kita mulai. Pak. Semangat. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada kata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Artinya ada sikap positif kita yang harus kita budayakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Di budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian juga ada posisi kontrol guru. Ada keyakinan kelas. Dan ditutup dengan segitiga restitusi. Ketujuh poin ini yang sering kita lakukan dalam proses kita sebagai seorang guru di lingkungan di sekolah. Baik itu di kelas, bisa dengan rekan sejawat, juga dengan stakeholder pimpinan manajemen. Ketujuh poin ini berkorelasi dengan kehidupan kita. Nanti kita coba bahas, paparkan satu-satu apa saja yang berkaitan dengan 7 poin ini. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga
peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Memang di era sekarang, di era milenial sekarang, di 2024, tantangan, saya selalu bilang kalau ada kesulitan itu jangan diungkapkan sebagai hambatan, tapi ungkapkanlah sebagai suatu tantangan. Artinya tantangan yang harus kita hadapi bersama dengan solusi-solusi bersama. Salah satunya adalah semoga pertemuan ini menjadikan solusi baru bagi kita untuk memperbaiki kita sebagai seorang guru minimal dari proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi itu nanti ada bahasannya tersendiri, kita bahas lebih dalam lagi. Yang jelas paradigma baru dulu bahwa guru ini prosesnya adalah sebagai seorang pembimbing. Tidak memaksakan kehendak bagi seorang peserta didik harus A sampai Z, tapi membimbing peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya zamannya seperti apa kita sesuaikan, alamnya seperti apa kita sesuaikan. Contoh kalau di Cikarang kan memang alamnya ke perguruan tinggi kurang begitu banyak karena memang prospek mereka adalah kerja. Nah, ini yang harus kita coba pahami di paradigma-paradigma baru dalam proses kita menjadi seorang guru di lingkungannya. Oke, kemudian ada kalimat penting profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui Pancasila itu adalah dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial. Hal-hal tersebut yang harus kita bisa tanamkan pada peserta didik kita, bahwa apa yang muncul harus bisa ditanamkan dan diaplikasikan. Kalau pemahaman saja itu tidak akan maksimal, tapi kalau sampai dengan pengamalan itu tentu akan menjadi hal yang memang kita inginkan. Kemudian disiplin positif. Nah, ini menarik kawan-kawan. Disiplin positif adalah kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi segala peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Artinya ini bisa sesuatu yang sifatnya itu intrinsik, artinya muncul dari dalam diri sendiri. Kalau teman-teman ingat, mungkin zaman dulu masih ada beberapa kejadian yang kita alami. Misal datang terlambat ke sekolah, ada sanksi dari salah satu petugas saat itu, baik itu piket ataupun guru ataupun satpam. Kita disuruh lari, disuruh jogging, beberapa kali putaran lapangan, disuruh nulis huruf apa yang diperintahkan. Nah, hal-hal demikian yang perlu dirubah. Artinya kita bagaimana seorang guru bisa memunculkan disiplin positif dari dalam diri siswa itu sendiri tanpa ada paksaan. Artinya tanpa ada sebuah keharusan bahwa kamu tuh harus A sampai Z, tapi lebih kepada membimbing dan mengarahkan. Dan nanti ada kata keyakinan. Nanti kita lihat di keyakinan kelas itu seperti apa maksudnya, di segitiga restitusi seperti apa. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang penting. Kita sebagai manusia punya 5 kebutuhan dasar pokok. Artinya manusia ini sejatinya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, mungkin sampai nanti akhir zaman, manusia ini butuh dengan 5 hal. Pertama itu bertahan hidup. Manusia membutuhkan sesuatu yang bisa membuat hidupnya bertahan. Kadang banyak kejadian di luar sana, pembunuhan lah, kemudian pemerasan, pembegalan, dan sebagainya. Tujuan mereka untuk bertahan hidup. Cuman memang bertahan hidup mereka caranya keliru. Artinya cara bertahan hidup yang memang dianjurkan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Kalau kita punya agama kita Islam, maka lakukanlah sesuai dengan Quran dan Sunnah dan lain sebagainya. Itu konsepsi kita sebagai manusia, kita butuh bertahan untuk hidup. Kita akan mati-matian untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Seorang manusia itu butuh disayangi. Apalagi seorang perempuan biasanya sangat ingin disayangi. Laki-laki pun demikian. Nah, kemudian ada rasa ingin diterima. Ada beberapa kejadian yang orang itu ingin merasa dirinya itu ingin diterima. Artinya bagaimana cara saya supaya saya bisa diterima oleh lingkungan saya. Nah, ini
Ada rasa dalam setiap manusia, hanya memang ada yang ditampakkan, ada yang tidak. Ada yang ditahan untuk tidak dikeluarkan, ada yang sebebas-bebasnya mengeluarkan bahwa saya itu ingin diterima dengan gaya masing-masing. Kemudian ada penguasaan. Artinya atau kekuasaan. Seseorang itu butuh kekuasaan, butuh sesuatu hal yang tinggi sifatnya, butuh yang di atas, butuh yang memerintah, ingin memerintah, senang memerintah. Itu sifat dasar manusia seperti itu. Kebutuhan dasar manusia memang demikian. Ada manusia yang memang ingin menjadi suatu hal yang berperan penting dalam setiap hal. Apa-apa harus seperti saya, harus bagaimana saya, harus kata saya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi dasar kebutuhan manusia. Nanti kita lihat 5 ini berkaitan korelasinya dengan seorang siswa dan kita sebagai seorang guru seperti apa, nanti kita bisa lihat. Kemudian ada kebebasan. Kita ini suka dengan yang namanya kebebasan. Bebas, gimana kita. Nah, itu sesuatu yang dibutuhkan oleh sifat dasar manusia. Kita ingin bebas, kita ingin ingin sebebas-bebasnya seperti apa. Kemudian kesenangan, kita butuh sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau di era sekarang bilang namanya healing, padahal healing itu untuk kesehatan kalau tidak salah. Kesenangan, artinya kita butuh jalan-jalan, butuh happy, butuh main-main. Ya memang seperti itulah kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini teman-teman memang merasakan hal seperti itu sesuai dengan sifat dasar manusia. Hanya memang dari kelima dasar kebutuhan ini ada yang bisa mengarahkan pada hal yang baik, ada yang tidak bisa menahan hawa nafsunya sehingga memunculkan suatu perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh norma atau budaya. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia dalam proses pembelajaran itu ada 3 jenisnya. Oke, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu ciri atau indikatornya adalah tidak terencana. Artinya ini kita bicara kita sebagai seorang guru dan dengan sebagai seorang siswa atau murid ya. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Anak merokok di sekolah diketahui maka dapat hukuman. Itu tidak terencana, artinya spontanitas. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Maksudnya tidak tahu apa yang terjadi ini pada proses apa hukumannya. Karena sifatnya spontanitas. Kemudian bersifat satu arah, tidak ada negosiasi, tidak ada kesepakatan. Ini hanya ada pembuat hukuman dan penerima hukuman. Kemudian bersifat hukuman fisik dan psikis. Biasanya hukumannya adalah fisik. Bisa lari kah, bisa sit up, push up, back up, atau mungkin sentuhan fisik yang lain yang sifatnya menyakiti, atau psikis, hinaan, cacian, makian. Nah, itu hal-hal yang kategori bagian dari hukuman. Nanti kita lihat terapan mana yang paling baik untuk proses pengembangan disiplin budaya disiplin positif bagi siswa. Kemudian ada lagi konsekuensi, artinya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Ada tuh di kelas, teman-teman bisa lihat peraturan sekolah. Nah, itu konsekuensi. Kalau kamu melanggar seperti ini. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, tetap akan membuat tidak nyaman karena merasa sifatnya itu mengarah pada dirinya saja, merasa dirinya tidak ikut campur. Dia hanya menyepakati itu saja, tapi tidak menyepakati apa hukumannya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ayo, bagaimana? Sudah belum? Ayo, sekarang seperti apa? Nah, hal-hal seperti itu yang bagian dari konsekuensi. Nah, ini yang paling penting, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi begini teman-teman, kawan-kawan semua, jika dalam proses kejadian di kelas atau di sekolah, ketika ada salah satu siswa atau murid mengalami perbuatan atau melakukan perbuatan kesalahan yang sifatnya bisa berdampak buruk bagi siswa atau orang lain di lingkungannya, maka kita akan ajak untuk berkolaborasi. Artinya apa? Kita ajak ngobrol dulu.
kita berkomunikasi baik dulu. Ini saya bicara di taraf itu kategori masih bisa diajak berkomunikasi, bukan kategori yang diajak tawuran. Kan kita nggak mungkin orang mau tawuran kita ajak diskusi, kan suatu hal yang pada tempatnya. Makanya kita bicara suatu kesalahan atau pelanggaran yang terjadinya bisa dikategorikan sebagai untuk berkolaborasi dahulu. Kemudian mengajarkan untuk mencari solusi, artinya ada komunikasi antara guru dan murid atau yang pemberi berkolaborasi dengan yang bersangkutan siswa atau murid. Nah, itu kita berkomunikasi. Mulai dari nanti ada bagian-bagiannya. Mulai dari keyakinan, kemudian menanya apa yang kamu rasakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru yang sering kita pakai di sekolah. Nanti teman-teman bisa memilah kira-kira yang mana yang menjadi kategori diri kita sebagai seorang guru. Apakah sebagai seorang penghukum, apakah sebagai seorang teman, atau juga sebagai seorang pemantau. Nah, ini atau manajerial atau pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang harus kita lihat, kita masuk dalam kategori yang mana. Kalau saya pribadi melihat bahwa memang saya sendiri belakangan sebelum kenal bahwa sebagai seorang guru dengan peningkatan pembelajaran kompetensi baru, merasa bahwa ternyata saya kebanyakan sebagai pembuat rasa bersalah, terutama sebagai seorang penghukum. Kamu telat masuk kelas, lari sana. Kan kalau di PJOK seperti itu. Itu saya merasakan, saya keliru. Harusnya sebagai, nanti kita lihat seperti apa yang paling baik dilakukan sebagai seorang guru, posisi mana yang paling baik. Sebagai teman juga tentu ada porsinya. Kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai seorang teman tanpa ada koridor atau tatanan yang baik untuk menjadi dalam kategori teman. Kemudian ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Artinya contohnya seperti apa? Kalau penghukum itu contohnya gini, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, artinya kan guru itu sebagai seorang penghukum yang satu arah, nggak ada negosiasi, itu nggak ada. Kamu keliru, kamu salah, sana diri depan kelas, pegang telinganya, angkat kaki. Dulu kan masih ada seperti itu ya. Mungkin di antara teman ada yang mengalami, mudah-mudahan tidak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya adalah kesekian kali sudah Bapak ingatkan, kamu senang ya melihat Bapak terus-terusan bertindak seperti ini. Artinya ada kalimat-kalimat yang nge-push bahwa si anak tersebut itu akan merasa bersalah. Artinya si anak tuh ngerasa, aduh iya ya saya salah, aduh iya ya saya ngerasa seperti ini, terus sampai akhirnya depresi. Nah, itu yang terjadi di orang-orang Jepang. Kenapa orang-orang Jepang banyak bunuh diri? Salah satunya adalah karena depresi. Karena banyak kalimat-kalimat yang menyerang psikisnya. Karena merasa atau dibuat untuk untuk merasa bersalah. Kemudian ada lagi teman. Nah, contoh kalimat teman biasanya seperti ini. Ayo dong, segera selesaikan tugasnya. Nanti kita main game bareng. Nah, ayo dong, cepat kerjain tugasnya. Nanti kita main futsal, nanti kita main poli. Nah, ini hal-hal seperti ini harus ada batas koridornya. Artinya tidak kebablasan. Apalagi di kategori anak sekolah menengah atas ini harus hati-hati karena memang beda ketika dengan anak sekolah dasar ataupun dengan anak sekolah menengah pertama. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini contohnya adalah kamu sudah melakukan kesalahan. Kamu sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan tugasnya. Nah, artinya dipantau. Kalau cek orang Jerman mah ditungguan, di tongkrongan. Ayo, mau kemana? Gitu, diliatin terus. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kategori kita sebagai seorang pemantau. Nanti kita bisa lihat kategori kita masuk ke yang mana. Kemudian manajerial. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar?
dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus kita gaungkan sebagai seorang guru yang berfungsi juga sebagai seorang manajerial. Artinya apa? Seorang guru harus mampu melihat kondisi seorang anak melakukan kesalahan. Dan tentu berangkatnya menjadi seorang manajerial, seorang guru yang berprinsip manajerial itu ada dasarnya. Maksudnya apa? Ada landasan-landasannya, yaitu segitiga restitusi. Nanti kita lihat bagaimana segitiga restitusi bisa membentuk kita sebagai seorang manajerial yang baik. Artinya bisa mencakup sebagai seorang guru yang bisa meningkatkan seorang siswa untuk meyakini kesalahannya sehingga memperbaiki kesalahannya di kemudian hari tanpa ada rasa hal-hal tadi, merasa dihukumi, merasa diarahkan sebagai sebagai pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu hal yang harus kita buat di kelas masing-masing, teman-teman. Lebih jauhnya membuat keyakinan di tingkat stakeholder manajemen sekolah ya. Tapi kita buat di kelas dulu saja. Apa itu keyakinan kelas? Saya harap teman-teman bisa membuat ini karena kalau dicoba ini pasti menyenangkan. Dicoba saja karena ini hasilnya akan berbeda. Artinya berangkat dari anak, untuk anak, dan oleh anak. Kayak DPR. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara murid dan guru dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang dibuat dengan kalimat positif, dibuat tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Artinya apa? Jadi kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya itu diyakini oleh siswa bahwa oke, kalau seperti ini saya akan buat kesepakatan kelas. Menghormati orang lain, menghargai orang lain. Berarti turunannya apa? Contohnya tidak berkata kasar, tidak menghina teman, tidak menyudutkan teman, tidak mengejek teman, dan hal-hal yang lain. Nah, hal seperti ini yang harus kita coba berikan kepada anak. Ini saya bicara di kategori anak yang tarafnya masih bisa kita arahkan dan bimbing, bukan arah yang sifatnya kayak tadi saya cerita dari awal bahwa seperti tawuran dan lain sebagainya ya. Kemudian nah ini contoh membuat restitusi di kelas karena pembelajaran PJOK ya, jadi saya tidak bisa dilaksanakan di kelas. Ini berhubungan dengan apa yang ada di lapangan saat itu. Jadi saya menanyakan kepada para siswa, silahkan munculkan apa yang akan kita sepakati dalam proses selama pembelajaran. Artinya mulai dari anak yang merasa menjaga kesehatan Pak, ya, saya bilang boleh menjaga kesehatan. Artinya Pak, pada saat pembelajaran boleh membawa tumbler, boleh membawa makanan cemilan jika memang perutnya atau lambungnya bermasalah. Kemudian datang tepat waktu, artinya pada saat proses pembelajaran dalam tepat waktu. Dan ketika tidak tepat waktu, maka kita sepakati mau seperti apa. Dan sifatnya tidak menghukumi, tidak satu arah, karena diketahui oleh saya sebagai seorang gurunya dan diketahui oleh objeknya, yaitu siswa itu sendiri. Nah, ini yang menjadi penting bagi teman-teman di kelas. Kita coba menyepakati bersama. Biasanya anak itu suka keluar keinginan-keinginan sendiri bahwa saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang kita coba gali dan nanti kita akan coba terapkan di lingkungan pembelajaran. Artinya nanti kita coba lihat seperti apa maksudnya dan seperti apa dampak baiknya bagi lingkungan kelas. Kita coba lihat dan saya berharap teman-teman bisa menerapkannya, dan nanti saya menunggu testimoninya bagaimana kira-kira yang harus yang harus diperbaiki atau ditambah. Suaranya kurang terdengar ya. Ayo apa? Nah, ini salah satu bagian dari segitiga restitusi. Nanti teman-teman bisa melihat contoh segitiga restitusi saya bersama dengan siswa saya. Pertama, menstabilkan identitas. Contoh, ada anak yang
dengan teman sekelas. Teman sekelasnya itu dapat nilai berbeda, A dan B. Siswa A dapat nilai 90, siswa B dapat nilai 50. Kemudian siswa A melakukan bully terhadap siswa B karena nilainya jelek. Mengejeklah, menyudutkanlah, tidak mencaci maki, tapi hanya mengejek dan merendahkan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, di sini kita coba menstabilkan dulu identitasnya. Maksudnya apa? Kita berikan dulu identitasnya itu tidak hilang. Dia masih sebagai seorang siswa, masih sebagai seorang manusia, masih tetap sebagai anak yang punya masa depan yang cerah. Contohnya adalah kita berikan tanamkan hal-hal yang positif. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah melakukan hal yang sama, mungkin di dahulu. Kamu berhak merasa begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita sampaikan tergantung konteksnya apa. Yang kira-kira sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Teman-teman pasti banyak melakukan temuan-temuan baru di dalam prosesnya, bagaimana atau seperti apa di lapangan pada saat itu. Teman-teman nanti bisa mencoba hal-hal seperti, nanti kita bisa berkolaborasi, bisa mencoba bagaimana untuk proses di lapangan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu, kita gali dulu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bersyukur. Kamu dapat melindungi hal berharga yang kamu miliki. Artinya kita setelah tadi stabilkan dulu emosi dan dirinya, kita coba validasi dulu kesalahan-kesalahannya. Kita iyahkan dulu apa yang mereka lakukan. Kita dukung dulu dirinya, sehingga dia tidak merasa bahwa saya ini sudah ketahuan berbuat salah, saya ini seorang yang buruk, tidak punya hal baik. Nanti jatuhnya adalah ke depresi dan stres. Kemudian, nah ini keyakinan kelas. Ya, teman-teman, ini contoh segitiga restitusi saya bersama dengan salah satu seorang siswa. Maaf. Hari ini kurang berapa? Ada apa? Tadi pagi saya harus berantem Pak sama OSIS karena saya memakai sepatu warna merah. Berantemnya gara-gara apa yang dilakukan OSIS sama kamu? Dia meminta sepatu saya karena sepatu saya warna merah. Padahal saya sudah beritahu kalau sepatu saya yang warna hitam untuk bawah itu cici. Oh, itu Bapak juga pasti bakalan marah ketika sepatu yang Bapak sedang pakai diambil, apalagi dengan cara paksa. Terus setelah kalian merasa marah atau saat kalian berantem atau cekcok, apa yang kalian lakuin terhadap anak-anak OSIS? Saya maki-maki lah Pak depan semua orang karena sepatu saya yang merah cuma disita. Begitu. Tapi kalian hanya melakukan saja, tentunya seperti itu sudah bisa menjadi. Tapi kalian sadar kalau sepatu merah tepat di luar tempat tujuan. Sadar sih. Oke, kalian berikutnya mau untuk bisa meminta maaf kepada OSIS karena bahwa aturan sekolah belum seperti itu, bahwa dengan kesepakatan pihak kelas bahwa aturan sekolah boleh memakai warna merah jika di luar dari hari yang lain sering. Pak, saya bakal minta maaf kepada OSIS karena saya Oke, sudah bagus seperti itu. Jadi Bapak sekarang Contoh lainnya, kita sebelum siswa bisa ya. Terima kasih. Dah.
restitusi dengan Dari segitiga restitusi saya bersama dengan siswa, salah satu siswa saya, bagaimana prosesnya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi teman-teman pada saat mengalami hal yang sama. Intinya adalah kalau menurut pandangan saya terkait segitiga restitusi ini bisa dijadikan poin penting bagi teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan dalam lingkungan manajerial kita. Kalau kita menjadi bagian salah satu manajerial di sekolah, artinya tidak ada judgement dulu, tidak ada sudut dulu, tidak ada saling serta dahulu, tapi langsung kita validasi, langsung kita coba tanya, langsung kita coba berkomunikasi. Hal tersebut yang perlu kita lihat bahwa memang ini perlu kita lakukan dalam proses kehidupan. Dengan demikian kita akan melihat bahwa apa yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan sesuatu yang sifatnya bisa dengan tenang, dan hasilnya itu sifatnya adalah baik. Artinya apa? Objek yang melakukan kesalahan itu tidak ada arah depresi atau sakit hati apapun itu, tapi lebih kepada menyadarkan diri sendiri bahwa oh ya, saya keliru, saya lebih baik lagi. Hal seperti itu yang harus kita cari ya. Sekarang kan banyak siswa atau murid yang perlu melakukan hal dilakukan demikian dengan beberapa alasan. Salah satunya memang dia Gen Z sekarang juga siswa yang merasa ingin keistimewaan, tidak ada prosesnya dan hal lain lainnya. Ini yang perlu kita coba di lingkungan kita di kelas dalam proses pembelajaran. Jadi laptopnya lowbat. Oke, berikut testimoni yang disampaikan oleh salah satu peserta didik yang terjadi setelah kegiatan Pak, saya lebih bisa mengontrol emosi saya dengan terkendali. Karena dengan emosi yang meluap-luap dapat merugikan saya dengan orang lain. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Poin-poin penting memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita apa yang kita lakukan di lingkungan kita, bahwa sebagai seorang peserta, sebagai seorang guru terhadap peserta didik harus ada namanya kolaborasi atau proses komunikasi satu dengan yang lainnya. Setelah dibentuk kita mencari atau menggali informasi apa yang terjadi dari peserta didik. Mungkin kawan-kawan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon izin jika ada kesalahan-kesalahan. Selanjutnya saya ingin menerima umpan balik dari rekan-rekan semua terkait apa yang sudah sampaikan, terkait saran atau ide tambahan atau gagasan. Insya Allah nanti yang bertanya ada baik dari saya pribadi. Sekarang udah mendekati jam 12 siang, insya Allah ada. Silahkan teman-teman yang memberikan umpan balik atau bertanya ada apa. Silahkan. Ya, Pak Abu Majid, enggak Abu Majid. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwi Andika atas kesempatannya. Materi yang sangat luar biasa terkait apa namanya yang saya tangkap tadi, apa ya, bagaimana cara kita mengelola atau
apa ya, eh hukuman ya, mungkin ya, hukuman untuk anak-anak yang memang bermasalah. Namun ini nggak tahu ya, ini nggak umpan balik atau memang ini pertanyaan, saya juga bingung. Cuman ketika ya mungkin pengalaman mengajar saya jauh di antara teman-teman yang lainnya gitu kan. Tapi yang saya pernah alami ketika ada seorang siswa itu memang baik tadinya, cuman seiring berjalannya waktu agak sedikit bermasalah ya mungkin terlambat, tidak masuk dan sebagainya. Nah, setelah saya cross check itu ternyata ada permasalahan di keluarganya. Nah, ini nggak tahu ya, tadi saya pertanyaan atau apa. Kita sebagai guru, apakah kita berhak intervensi untuk permasalahan di keluarganya, atau sampai mana tindakan kita, atau sampai mana batasan kita untuk apa namanya ya, agar si anak itu kembali lagi gitu ke rajin, kembali normal lagi gitu kan, tanpa memikirkan masalah yang ada di rumahnya. Terkadang juga kita di sekolah hanya mengatasi anak-anak yang bermasalah, tapi kita lupa bahwa anak-anak yang baik pun di sekolah ternyata punya masalah di luar. Itu saja sih mungkin. Ini nggak tahu ya apakah umpan balik atau pertanyaan saya lagi, saya nggak tahu juga nih. Mungkin Pak Dika punya apa namanya, punya sedikit pencerahan untuk saya dan teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak Andika. Boleh nanti kalau izin dikirim materinya. Jadi ya masih saya simak di sosial media. Yap.